merupakan salah satu kuliner khas yang selalu hadir saat bulan suci Ramadan di Aceh. Bubur ini terkenal dengan cita rasanya yang khas, yaitu perpaduan antara pedas, hangat, dan juga menyegarkan. Ini biasanya bahannya sudah memang dari dulu, dari nenek-nenek kami tidak akan pernah merubah bahan-bahan untuk membuat bubur pedas ini. Sampai sekarang alhamdulillah ini masih berlangsung terawat dengan baik sebagai simbol dari pelestarian tradisi adat istiadat kita dari zaman dulu, dilakukan orang Indatu kita. Saya rasa ini kan macamnya kan seperti bubur ya. Jadi setelah kita menikmati makanan yang berat-berat, untuk selingannya bisa untuk kanji pedas ini. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki budaya yang kental dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Julukan ini diberikan karena Aceh menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara dan memiliki hubungan erat dengan Timur Tengah, terutama dalam aspek keagamaan, sosial, dan juga budaya. Bulan suci Ramadan di Aceh membawa nuansa yang berbeda. Masyarakat Aceh menyambut Ramadan dengan penuh kekhusyukan dan berbagai tradisi khas terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Tidak hanya itu, berbagai kuliner khas Ramadan pun akan sangat mudah ditemui di berbagai pasar tumpah yang ada. Suasana pasar takjil semakin ramai dengan warga yang berburu hidangan khas Ramadan. Memang menarik nih makanan khas Aceh. Aceh ini penuh dengan keakraman makanan yang khas tradisional yang cukup menarik perhatian kita semua dan berkembang sampai sekarang. Di antaranya ada bubur kanji rumbi yang sekarang familiar dikenal ya, atau ada orang menyebutkan kanji rumba, dan ada juga ibu bedah. Saya ingin ceritakan kepada kita semua sebagai salah satu sumber informasi lah dan literasi yang penting untuk generasi mendatang. Sebenarnya kanji rumbi atau rumba itu berasalnya dari India Selatan. Ada nama daerah yang namanya Malabar dan Gujarat. Jadi di abad 12 itu pedagang-pedagang dari India Selatan ini sampai ke Aceh. Mereka menetap di Aceh segala macam. Sehingga mereka mempopulerkan makanan khas mereka itu dengan bubur kanji rumbi ini atau rumba. Dan juga ada ibu bedah. Jadi sebenarnya satu lagi di abad 12 ini pedagang-pedagang India ini berusaha juga menjalin kerjasama hubungan baik dengan orang Aceh. Kita mungkin sama-sama tahu nih, kalau orang Aceh dari zaman dulu kuah belangong namanya. Nah di bulan Ramadan itu orang Aceh dulu tuh memang masak kuah belangong kan untuk dibagi-bagikan dan menu berbuka di Menasa di bulan Ramadan. Nah, orang India nih dari Malabar atau Gujarat nih, mereka dengan kanji rumbi ini sebagai menu pertukaran menu sama orang Aceh. Jadi menjalin persaudaraan, persahabatan, ya, melanjutkan tradisi orang Aceh. Mereka menghormati. Nah, mereka suka berikan kanji rumbi ini kepada masyarakat Aceh yang lagi berpuasa menjelang untuk berbuka puasa lah. Nah, orang Aceh sebagai balasannya mereka berbagi kuah belangong. Nah, makanya dalam berbicara masalah makanan tradisional yang kebetulan mungkin asal muasalnya dari daerah lain di luar Aceh, maka muncullah filosofi. Di sini kita berbicara masalah melanjutkan tradisi yang dari Indatu kita zaman dulu sampai dengan sekarang,
kemudian melatih kesabaran, ketelitian, kejelian untuk menciptakan rasa yang benar-benar nikmat di lidah orang Aceh. Kemudian apa satu lagi, seperti yang sampaikan tadi, menumbuhkan tali persaudaraan, persahabatan walaupun beda suku bangsa. Nah, inilah khasnya identik kalau kita bicara makanan tradisional yang berasal dari luar Aceh dan sampai sekarang populer di Aceh karena cocok di lidah orang Aceh. Kemudian sebagai tambahan informasi, populernya ini sebenarnya kalau kemarin yang saya sampaikan tadi itu mungkin awalnya kan dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi di masa Sultan Iskandar Muda ini menjadi menu khas. Saat ada tamu-tamu istana berkunjung ke Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam dulu, ini disajikan di bulan puasa. Sehingga timbullah satu anggapan, minta jak wajeh hana dapat juga kanji rumbi, ibu pedah hana pah. Nah, istana Sultan Iskandar Muda hampir menyediakan ini sebagai rasa persaudaraan dengan tamu-tamu dari luar, menciptakan suatu yang khas makanan yang bisa dirasa untuk teman berbuka puasa. Nah, hari ini dalam kekinian perkembangan era zaman sekarang, kita selalu juga melihat walaupun tidak semua kampung di Aceh ini, tapi rata-rata nih di kabupaten-kabupaten kota nih sebagian besar di menasahnya sudah mulai dari dulu juga dikembang terus nih buat kanji rumbi untuk kawan berbuka puasa di desa atau kampung. Kedua menu ini sebenarnya sangat-sangat baik untuk kesehatan karena sumber bahan baku dasarnya itu banyak dengan rempah-rempah yang ada di Aceh, sehingga zaman dulu itu sampai sekarang orang mengonsumsi kanji rumbi itu mungkin di saat badan letih, penat, lelah, masuk angin segala macam. Kanji rumbi ini sebagai makanan, padahal di dalamnya terkandung sebutan lain sebagai obat sebenarnya, mendatangkan banyak manfaat. Ini di bulan puasa ini orang suka nih. Di bulan lain jarang kita jumpai, tapi di bulan puasa bagi masyarakat tuh kanji rumbi ini bisa menghilangkan rasa letih menjalani ibadah puasa dan makan kanji rumbi, badan menjadi lebih enteng. Kalau ada masuk angin itu mungkin bisa hilang gitu ya. Ibu pedah merupakan salah satu kuliner khas yang selalu hadir saat bulan suci Ramadan di Aceh. Makanan ini hanya tersedia saat bulan suci Ramadan. Bubur ini terkenal dengan cita rasanya yang khas, yaitu perpaduan antara pedas, hangat, dan juga menyegarkan. Di dalam bahasa Aceh, ibu pedah berarti air nasi pedas. Mengolah ibu pedah tidak hanya dilakukan sebagai ajang untuk membuat kuliner yang khas, akan tetapi juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu di Aceh untuk bersilaturahmi dengan memasak ibu pedah bersama-sama. Seperti yang dilakukan warga di Kampung Sukadamai, Banda Aceh. Sebelum membuat ibu pedah, mereka mempersiapkan berbagai bahan untuk diolah. Kami sebelum mau puasa, kira-kira sebulan lagi mau puasa, kami teringat maksudnya untuk kumpul-kumpul kita mau buat kanji ibu pedah nih. Jadi saya menghubungi mereka untuk kita mengajak membuat bubur kanji pedah. Ibu pedah diolah dari 44 macam jenis dedaunan hutan. Ini biasanya bahannya sudah memang dari dulu, dari nenek-nenek kami tidak akan pernah merubah bahan-bahan untuk membuat bubur pedah ini. Kami dalam membuat bubur pedah ini, kalau bahasa Acehnya ibu pedah, kami memilih bahan-bahan yang bermutu. Selain itu di bumbunya kami juga memilih yang bagus.
Selain menggunakan dedaunan, ibu pedah juga menggunakan bahan dasar beras yang telah disangrai dan nantinya ditumbuk bersama semua daun kayu. Uniknya, dalam proses penghalusannya, bahan-bahan tersebut akan ditumbuk menggunakan jengki yang merupakan alat tumbuk tradisional khas Aceh. Proses memasak ibu pedah ini seringkali melibatkan warga lintas generasi. Sejumlah anak muda juga tampak sibuk membantu para orang tua dalam menyiapkan berbagai bahan untuk pembuatan ibu pedah. Mereka senang dapat mengisi waktu kosong di sela-sela sekolah untuk belajar dan membuat kuliner ini. Melalui aktivitas ini, resep dan juga teknik tradisional yang telah dijaga sejak lama dapat diturunkan agar warisan kuliner Aceh tetap terjaga. Semoga anak-anak ini, generasi penerus kita, bisa melanjutkan apa yang sekarang kami buat untuk ibu pedah ini. Jadi saya kebetulan Imam Mukim nih, Imam Mukim Putropang, Kecamatan Baitraman, Kota Banda Aceh. Ya. Di samping saya juga wakil ketua masih ada Kota Banda Aceh. Tentu dalam melaksanakan tugas hari-hari ini kan kita banyak melihat bahwa banyak kegiatan ataupun tradisi-tradisi yang cenderung yang kita harapkan terus terjaga, terpelihara, malah meningkat. Karena ini menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang. Mereka harus melanjutkan apa yang dilakukan ayah mereka, abang mereka di bulan Ramadan. Nah, bulan-bulan berikutnya di saat abang mereka mungkin tidak, mereka sudah bisa menjadi generasi penerus. Jadi bagaimana menciptakan sosialisasi, pelatihan oleh kampung-kampung juga dengan mengundang orang ahli-ahli memasak kanji rumbi, ibu pedah. Menyiapkan kuliner ibu pedah bersama seperti ini setiap tahunnya dilakukan oleh warga. Kegiatan dilakukan secara bergotong royong, di mana para tetangga atau anggota keluarga berkumpul untuk saling berbagi tugas. Hal ini pun menciptakan ikatan sosial yang kuat, di mana setiap orang berkontribusi dengan kemampuan mereka. Happy lah, kita senang lah itu. Karena kita akan melanjutkan budaya dari nenek dulu, dari nenek kita dulu. Saya mau pesan ibu, kira-kira untuk berapa harga siapnya? Saya rasa kalau untuk di Banda Aceh ini ada beberapa jenis bubur kanji nih ya. Yang pertama ada kanji rumbi dan kanji pedah yang saya tahu. Kalau untuk kanji rumbi ini dia banyak menggunakan beras dan jenis kacang-kacangan yang lain, dan untuk rempah-rempahnya itu tidak banyak. Tapi kalau untuk kanji ibu pedah ini dia banyak sekali rempah-rempah dan daun-daunan. Untuk daun-daunnya aja yang setahu saya itu ada 44 macam daun yang digunakan dan banyak rempah-rempah yang lain. Dan untuk dalam proses membuatnya itu juga yang membedakan kanji rumbi dan kanji ibu pedah ini, kalau kanji ibu pedah ini banyak bahan-bahan yang digunakan di dalam proses pembuatannya seperti daun-daunan, kacang-kacangan, dan bumbu rempah sendiri yang sudah diracik oleh para pembuat kanji pedah ini. Itulah bedanya antara kanji rumbi dan kanji pedah yang menurut saya. Saya menyukai bubur pedah itu karena dari orang tua saya dulu sudah memberikan bubur pedah itu. Jadi sehingga sampai sekarang saya suka dengan bumbu pedah itu karena rasanya itu ada manisnya, ada pedasnya, sehingga saat kita setelah makan itu membuat stamina kita jadi kuat, seolah-olah kita baru siap minum jamu gitu.
Proses pengolahan bumbu ipedah ini tidak hanya memakan waktu selama 1 hari, akan tetapi dilakukan dalam beberapa hari. Di hari pertama, berbagai bumbu dan juga bahan dihaluskan, dan setelah diinapkan selama 1 malam, bahan yang telah diolah dicampurkan dengan bubuk lada. Hal ini dilakukan agar perpaduan aroma dan rasa dari rempah-rempah ini dapat menciptakan rasa yang nikmat dan pedas yang khas. Pertama kali saya suka kanji pedah itu waktu saya kecil. Orang tua saya memasak dan memberi kami makan bumbu pedah itu, sehingga sampai dengan dewasa sekarang kami sudah biasa makan bubur kanji pedah itu. Kalau untuk rasanya ada pedasnya, ada manisnya, cocoklah di lidah untuk kami sebagai orang Aceh besar ini. Kalau ibu kanji pedah itu saya rasa waktu bulan puasa itu paling sangat cocok. Karena setelah kita berpuasa seharian, saat kita buka puasa itu kita makan bumbu kanji pedah, badan kita jadi segar, sehat, dan kuat untuk menjalani ibadah untuk besok harinya lagi. Menurut saya kalau bubur kanji pedah khas Aceh besar itu memang sangat-sangat perlu untuk dilestarikan. Karena saya lihat sekarang sudah jarang orang ada yang membuat bubur kanji pedah ini. Dan lagi pula pada saat pembuatan bubur kanji pedah itu saya sudah pernah melihat banyak orang-orang tua yang buatnya. Untuk generasi-generasi muda itu udah kurang. Jadi saya rasa kalau untuk bubur kanji pedah ini perlu dilestarikan oleh anak-anak muda untuk generasi selanjutnya. Pada tahun 2022 lalu, kuliner khas Aceh besar Ibu Pedah telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai karya budaya yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Penetapan Ibu Pedah sebagai warisan budaya benda adalah langkah penting dalam melestarikan kuliner tradisional Aceh. Pengakuan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum untuk lebih menghargai dan juga menjaga warisan budaya yang terkandung dalam setiap suapan hidangan ini. Dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun industri kuliner, Ibu Pedah bisa terus berkembang sebagai simbol kelezatan dan kebanggaan budaya Aceh yang dikenal luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya rasa ya hanya perlu ditingkatkan aja para pembuat bubur kanji pedah ini, karena memang sudah sangat langka sekali. Sementara peminatnya itu sudah banyak meningkat. Anak-anak zaman sekarang juga, anak-anak muda sekarang juga sudah banyak yang suka dan menikmati bubur kanji pedah ini. Tetapi para pembuatnya yang sudah menurun produksinya. Sampai sekarang alhamdulillah ini masih berlangsung terawat dengan baik sebagai simbol dari pelestarian tradisi adat istiadat kita dari zaman dulu dilakukan orang Datu kita, kemudian dari sisi melatih kesabaran, ketelitian sehingga tercipta rasa yang luar biasa di lidah orang Aceh, ya. Kemudian juga muncul suatu filosofi kebersamaan di bulan Ramadan, anak muda kumpul di Menasah Tagun Kanji Rumbi atau Rumba nih ya, atau Ibu Pedah dilaksanakan bersama-sama sehingga silaturahim ini di bulan puasa benar-benar tercipta. Karena bagi suatu wilayah pemerintahan kampung, silaturahim ini menjadi aset yang luar biasa untuk menimbulkan kebersamaan, kekompakan warga masyarakat semuanya. Dalam memasarkan produknya, para ibu rumah tangga ini akan menjual bumbu Ibu Pedah dalam keadaan kering. Hal ini pun dinilai bisa membuat bumbu Ibu Pedah tahan lama. Para penikmat dapat memasak Ibu Pedah dengan bumbu yang sudah jadi ini dengan mudah. Para penjual Ibu Pedah ini biasanya akan berjualan untuk menjajakan dagangannya. Sementara jika di bulan Ramadan, mereka akan menjajakan Ibu Pedah ke sejumlah titik pasar Ramadan yang ada di Banda Aceh.
Memasarkan kuliner ini memiliki potensi besar untuk dikenal secara luas. Dengan keunikan cita rasa yang kaya rempah, pemasaran yang tepat dapat menarik perhatian para pecinta kuliner. Ibu Pedah berpeluang menjadi hidangan yang dikenal dan digemari oleh banyak orang. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kuliner Aceh ini dapat memperkenalkan kekayaan budaya gastronomi Aceh ke dunia. Untuk meracik Ibu Pedah cukup mudah karena konsep memasaknya hampir sama dengan memasak bubur. Ini meraciknya sendiri di rumah, membuat dengan menggunakan sayur-sayuran dan kacang-kacangan dicampur semua, kita masak sedemikian rupa, baru kita nikmati. Lebih banyak dinikmati saat bulan puasa, tapi kalau untuk hari-hari biasa kami ya sekali-kali buatnya atau saat-saat ada acara keluarga aja. Kalau untuk bulan puasanya, khasiat untuk orang berbuka puasa itu saya rasa sangat-sangat banyak manfaatnya ya. Selain rasanya seperti jamu, kita setelah makan bubur kanji pedah ini, badan jadi sehat, jadi segar, dan stamina kita juga kuat. Dan saya rasa ini kan macamnya kan seperti bubur ya. Jadi setelah kita menikmati makanan yang berat-berat, untuk selingannya bisa untuk kanji pedah ini. Tradisi pembuatan Ibu Pedah harus terus dilestarikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar generasi muda paham akan tradisi yang telah dilakukan sejak lama dan bisa meneruskannya ke anak cucu mereka.